Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Ini adalah Ramadan kita yang pertama. Terlihat dari wajah-wajah saya gitu kan ya. Mungkin juga wajah-wajah teman-teman sekalian yang mungkin masih penyesuaian. Dan kita berharap Ramadan ini memberikan kita kebaikan tanpa henti, keberkahan tanpa batas. Dan ada beberapa orang yang pada tahun ini melaksanakan Ramadan yang pertama, dan karena itulah kita memberikan sebuah doa kepada mereka. Semoga Allah lancarkan, lindungi, dan Allah mudahkan puasa-puasa mereka. Terkhusus kepada kakak saya Freddy Xiao, tahun ini adalah Ramadannya yang pertama. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Dan pada hari ini kembali lagi teman-teman sekalian, kita balik lagi ke dalam ngaji jomblo, ngaji single aja. Ya, kita sudah bahas kemarin ya, single dan jomblo itu sama. Yang membedakan adalah kadar ketakwaannya. Klise banget ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk masuk ke dalam part berikutnya di dalam episode yang kita masih bahas, yaitu adalah menikah karena Allah. Dan kita sudah tegaskan kemarin kalau kita bahas tentang menikah karena Allah, perbedaannya dengan menikah bukan karena Allah adalah ketika Allah dijadikan sebagai yang terdahulu, Allah dijadikan sebagai yang paling, Allah dijadikan sebagai yang utama, maka yang lain menyusul setelah Allah. Itu yang disebut dengan menikah karena Allah. Berarti ada orang yang mencintai Allah, tidak mencintainya, kecuali dia yang paling lebih daripada segala-galanya, Allah yang paling lebih daripada segala-galanya. Ada orang juga mencintai Allah, di mana makhluk-makhluk yang lain tidak ada yang dia cintai melebihi daripada Allah. Maka kedua orang yang saling mencintai karena Allah ini Allah arrange untuk ketemu. Disitulah kemudian berlaku seluruh yang kita bahas tentang pernikahan, gambaran tentang sakinah, tentang mawaddah, tentang warahmah, tentang segala macam yang menjadi konsekuensi pernikahan. Itu Allah berikan ketika memang mereka menikah karena Allah. Jadi saya menganggap bahwa teman-teman sekalian sudah memahami dan sudah lewat tentang apa yang kita sudah bahas kemarin. Dan kali ini melanjutkan daripada part 1, yaitu adalah modus yang tidak benar ketika kita ingin mencari satu pasangan karena Allah. Maka kita hari ini membahas tentang memilih. Oke. Taruhlah teman-teman sekalian bahwa semua yang kita sudah ketahui itu sudah kita terapkan. Kita sudah hijrah, kita sudah mempelajari Islam, kita sudah mulai mengkaji Islam secara komprehensif, lalu mengganti semua barang-barang yang pernah ada di kepala kita ini dengan barang-barang yang baru, yaitu adalah Islam. Pemahamannya kita ganti, kita bersihkan, lalu kemudian kita install pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga kita menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saya ingin sedikit menyampaikan kisah saya saja. Saya sudah menyampaikan kemarin ketika saya pacaran, lalu kemudian saya mengenal Islam, lalu saya putusin pacar saya. Ketika saya putusin pacar saya, bagaimana caranya saya overcome atau mengatasi galau saya belajar Islam. Saya cari aktivitas penggantinya. Maka ketika aktivitas biasanya adalah pacaran, saya ganti dengan aktivitas dakwah. Saya ganti dengan aktivitas membaca. Saya ganti dengan aktivitas berdiskusi dengan para aktivis-aktivis dakwah. Sampai pada satu titik, lalu kemudian saya tetap mengkaji Islam, saya mengganti seluruh pemikiran-pemikiran saya, maka kecenderungan saya pun berubah. Cara pandang saya pun berubah. Misal contoh, dulu ketika saya masih pacaran, saya pernah ditanya sama pacar saya, "Nik, jangan-jangan kamu nanti di IPB selingkuh?" Saya bilang, "Ngapain selingkuh sama petani-petani? Gak menarik bagi saya." Itu pemahaman saya sebelum saya masuk Islam. Pemahaman saya sebelum saya mengenal Islam. Maka saya tidak bisa membayangkan, dan saya kasih tahu pada pacar saya dulu, saya nggak akan mungkin tertarik sama orang-orang kerudungan. Kenapa? Mereka tuh ekstrim, tahu nggak? Mereka itu munafik, tahu nggak? Mereka itu naif, tahu nggak? Udah biasa aja kali. Kalau kamu mau beragama, ya beragama aja. Tapi nggak usah nunjuk-nunjukin gitu, seolah-olah kamu yang paling suci. Bisa jadi dalam hatimu itu adalah busuk, misalnya gitu. Itu dulu, mohon maaf banget, mohon maaf. Tapi yang pengen saya kasih tahu setelah saya masuk Islam, bukan hanya masuk Islam, karena kalau hanya Anda masuk Islam tapi tidak mengganti pemahaman-pemahaman Anda dengan pemahaman yang Islami, ya cara pikir Anda sama aja. Jadi Anda itu ya cangkangnya Islam,
bungkusannya Islam tapi dalamnya bukan Islam. Dan justru kadang-kadang yang kayak gini lebih bermasalah. Tapi ketika saya sudah mengganti pemahaman-pemahaman saya dengan pemahaman-pemahaman Islami, maka berpikirlah saya dengan cara yang berbeda. Ketika saya melihat orang-orang kerudungan, alih-alih merasa jijik dengan mereka, alih-alih merasa mereka itu munafik, naif, ataupun sok agamis, ataupun sok suci, maka saya memandang ini orang-orang muslimah ini adalah mereka yang mencoba untuk taat kepada Tuhannya. Mereka mencoba untuk memenuhi hak-hak Tuhannya sebelum mereka memenuhi hak-hak manusia. Ketika mereka bisa memenuhi hak-hak Tuhannya, maka mereka berharap bahwa Tuhannya nanti akan memberikan dia, mengantarkan dia pada kehidupan yang terbaik. Maka beda cara pandang saya dengan orang yang berkerudung dan berjilbab. Ketika saya kemudian dikatakan lagi sama orang, "Lik, seperti apa nanti jodoh yang kamu mau? Harus orang Chinese? Harus yang putih?" Saya bilang tidak. Kalau dulu saya bilang iya, saya senang dengan orang yang Chinese. Saya senang dengan orang yang satu etnis dengan saya. Dan itu nggak salah di dalam Islam. Boleh-boleh aja. Saya bilang bahwa saya tidak mau untuk kemudian menikah sama orang yang bukan orang Chinese. Dan itu pun mungkin sah-sah saja kalau mau memilih. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, mengganti pemahaman-pemahaman saya dengan pemahaman-pemahaman yang Islami, maka kemudian saya bilang, bagi saya yang saya perlukan adalah seorang perempuan yang dia siap untuk menjadi ibu daripada anak-anak saya. Itu adalah first and foremost. Tapi kalau kita lanjutkan lagi daftarnya, tidak hanya menjadi ibu daripada anak-anak saya, tapi menjadi istri saya. Menjadi seseorang yang saya bisa andalkan di dalam dakwah. Seseorang yang nanti bisa mengerti aktivitas saya. Dan seseorang yang bisa menenangkan saya karena dia menaati Allah. Maka selama saya menaati Allah, tidak ada alasan bagi dia untuk membuat saya galau. Maka itu istri yang saya cari. Tidak harus putih lagi, tidak harus kemudian orang Chinese lagi, tidak harus kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip yang saya pikirkan ketika saya masih belum Islam. Karena pemahaman saya sudah berubah. Malah ketika saya ditanya tentang seperti apa perempuan yang kamu mau, saya bilang saya mau yang taat dengan Allah. Maka saya mau dengan yang berkerudung. Kenapa dengan yang berkerudung? Saya ingat banget ketika ibu saya bilang, "Lik, kenapa harus yang kerudung?" Karena ibu saya waktu itu masih berpikir dia nggak suka dengan orang yang kerudungan. Karena stereotip orang-orang yang kerudungan di mata dia adalah nggak baik. Ketika dia lihat orang-orang kerudungan itu tidak mencontohkan sesuatu yang baik. Dia misalnya bilang, "Itu kemarin mami lihat, kemarin di supermarket yang maling tuh orang kerudungan." Misalnya contoh gitu. Karena mungkin pada saat itu atau mungkin saat sekarang yang kita lihat dengan orang-orang kerudungan itu tidak ideal. Maka saya bilang sama ibu saya ketika ibu saya bilang, "Kenapa harus yang kerudungan?" Saya bilang, "Mi, bagaimana ketika saya mencari orang yang sama Tuhan dia saja, yang ngasih dia makan, yang ngasih dia minum, yang ngasih dia kecukupan, yang ngasih dia dua tangan yang mampu dia gunakan dan gak pernah dia bayar, yang ngasih dia lisan yang bisa berfungsi dengan sempurna, dua mata yang kemudian bisa melihat apapun yang dia mau, dan dua kaki yang bisa membawa dia kemanapun, dan kehidupan dia yang dari awal sampai dengan sekarang itu semua dikasih oleh Tuhan dia, dan dia tidak pernah balik bayar kepada Tuhan dia, saja dia tidak bisa untuk menaati, apalagi nanti pada suaminya." Saya bilang pada ibu saya begitu. Kenapa? Karena pikiran saya sudah berubah. Karena pemahaman saya sudah berubah. Jadi teman-teman tahu, ketika seseorang itu berlaku sesuatu, itu semua karena isi di sini. Karena isi di dalam kepala dia. Karena persepsinya. Karena apa yang kemudian menghuni kepalanya. Karena referensinya. Maka kalau ada orang yang berpikir jelek tentang Islam, ada orang yang berpikir jelek tentang gerakan-gerakan Islam, ada orang yang berpikir jelek tentang syariat Islam, bisa jadi karena referensi mereka salah. Atau bisa jadi karena memang mereka orang-orang yang memang pengen memusuhi Islam. Tapi kita senantiasa harus berhusnuzon, berpikiran baik bahwa mungkin referensi mereka harus diganti. Karena saya pun dulu juga sama. Saya adalah orang yang bukan Islam dulunya. Bahkan saya membenci Islam. Saya nggak suka dengan orang-orang Muslim. Saya merasa jijik dengan orang-orang yang kerudungan. Saya nggak mungkin milih perempuan dari golongan-golongan orang Muslim sebelum saya masuk Islam dan mengganti pemikiran-pemikiran saya dengan pemikiran Islam. Oke teman-teman sekalian, setelah saya berganti pemikiran, berganti pemahaman, maka otomatis, lihat ya, otomatis pilihan-pilihan Anda itu terfilter. Ya, jadi otomatis pilihan-pilihan Anda tuh terfilter. Otomatis pikiran-pikiran Anda tuh terfokus pada jalan-jalan tertentu dan nggak membuka pada jalan-jalan yang lain. Jadi mohon maaf, kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada saya, "Ustadz, bagaimana kalau saya mau menikahi orang yang bukan Muslim?" Berarti dia tidak menjalani proses-proses yang kemarin kita bahas. Gitu loh, kita harus balik lagi ke belakang. Karena kalau seandainya mereka sudah menjalani proses-proses ini, maka pilihan-pilihan kayak gini tidak akan masuk ke dalam daftar pilihan dia. Nggak akan masuk dalam top of reference-nya dia. Contoh misalnya, kalau sebelum saya masuk Islam, kalau saya ditanya mau makan siang apa, saya bilang, bisa jadi saya mau makan babi panggang, bisa jadi saya mau makan kodok, bisa jadi saya mau makan misalnya contoh apa lagi yang haram-haram. Anjing saya nggak pernah makan. Bisa jadi kemudian babi guling,
bisa jadi kemudian mie pakai minyak babi dan segala macamnya. Tapi begitu saya masuk Islam, pemahaman saya berganti, persepsi saya berubah, maka itu tidak ada dalam list lagi. Maka listnya misalnya contoh bakso, sate, apalagi misalnya mie yang halal, atau kemudian ya segala macam lah. Yang jelas tidak akan ada referensi-referensi yang tidak akan menghantarkan saya pada tujuan yang saya cari. Maka teman-teman sekalian, tujuan saya membahas dari kemarin yang episode-episode ke belakang itu, tujuannya untuk apa? Untuk membuat kita itu ternarrow, lebih kemudian spesifik. Sehingga pilihan-pilihan kita tuh nanti akan secara otomatis akan terjadi pada kita. Kenapa? Kita secara otomatis akan suka dengan orang yang taat. Kita secara otomatis akan demen sama orang yang kemudian punya kelebihan-kelebihan tertentu dalam bidang kemudian akhirat. Kita jadi senang sama orang yang bisa baca Quran bagus. Kita menjadi senang pada orang-orang yang berdakwah. Itulah kemudian kalau saya bilang sama istri saya, Dek, kenapa sih dulu Umi milih Abi gitu kan ya? Karena kegantengan Abi ya. Dia langsung bilang, enak aja, kamu tuh dulu nggak ganteng, semenjak kamu masuk Islam aja kamu ganteng. Saya bilang, wah parah. Nggak, tapi saya pengen ngasih tahu bahwa kadang-kadang kita suka sama orang memang karena pemahaman kita. Bukan kadang-kadang, seringkali atau hampir pasti seseorang itu yang awalnya mungkin biasa saja tapi bisa terdongkrak karena sesuatu yang dia miliki, yang itu adalah inner. Maka kalau cewek-cewek ngomongnya inner beauty, widih, gitu kan ya. Jadi ya kira-kira gitu. Tapi ini benar gitu loh maksudnya. Sehingga ketika orang itu punya pemahaman tertentu dan dia kemudian memilih sesuai dengan pemahamannya, itu pemahaman yang memfilter pilihan-pilihannya itu sendiri. Jadi dia bisa berbuat lebih enak karena sudah difilter sendiri oleh pemahamannya. Berlaku sebaliknya, apabila seorang perempuan, maka dia taruhlah punya fisik yang bagus, cantik, bening misalnya, dan itu nggak salah, itu Allah yang berikan. Nah, tapi ketika dia punya fisik yang cantik, bening saja, tapi dia tidak punya inner beauty, dalam arti ketaatan-ketaatan dia yang membuat orang dalam tanda kutip kesengsem karena ketaatan dia, maka bisa jadi dia hanya dipilih berdasarkan fisiknya. Dan orang yang memilih, laki-laki yang memilih seorang wanita hanya berdasarkan fisiknya, tok, itu berbahaya ke depan. Kenapa? Karena itu cuma masalah visual saja. Dan masalah visual itu bisa dengan serta-merta berubah ketika sudah nikah. Kenapa? Allah banyak mengkritik masalah visual di dalam Al-Quran. Allah benar-benar mengkritik orang-orang yang cuma melihat dengan matanya saja. Bahkan Allah itu berkali-kali menyatakan penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu ketika mereka sudah melihat neraka. Karena mereka cuma percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka cuma tertarik dengan apa yang ada di depan mata mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya jelas kepada mereka dengan apapun yang di depan mata mereka. Tapi terhadap apapun yang di luar itu mereka sangat lalai sekali. Mereka tidak bisa melihat akhirat, mereka tidak bisa melihat yaumil qiyamah, mereka tidak bisa melihat balasan-balasan yang Allah sediakan. Apa hubungannya dengan jodoh? Ya itu hubungannya. Kalau misalnya orang hanya melihat pada fisik, saya nggak bilang fisik itu salah ya. Saya juga milih istri saya juga karena fisik, yang menenteramkan saya fisiknya. Yang ketika ngelihat dia saya jadi demen. Tapi nggak hanya itu. Kualitas internal itulah yang kemudian menentukan pilihan saya, filtering saya kepada istri saya dulu. Oke, saya ulangi lagi. Taruhlah sampai sekarang teman-teman sudah paham, teman-teman sudah berubah, teman-teman sudah hijrah, teman-teman sudah ngaji secara komprehensif, maka cara filter, cara memilih teman-teman pun menjadi berubah. Maka tidak ada lagi kemudian pertanyaan, gimana kalau kita menikah dengan orang yang bukan muslim? Mohon maaf. Gimana kalau saya suka dengan cowok yang bukan muslim? Apalagi bagi seorang perempuan. Bagaimana kalau seandainya saya suka dengan orang yang masih maksiat? Sudah nggak ada lagi. Bagaimana saya suka dengan seseorang yang sholat aja dia masih susah, yang bangun subuh aja harus setengah mati? Itu bukan pilihan lagi. Kenapa? Karena Anda sudah di-drive, sudah dikendalikan oleh filter-filter yang ada dalam pemikiran Anda, atau pemikiran atau persepsi-persepsi yang sudah dibangun karena mengkaji Islam. Sebentar, saya lanjutin lagi. Saya mau ngerekam lagi ya. Ini lagi mau putus. Oke, kita balik lagi. Nah, anggaplah teman-teman sudah dalam posisi itu, yaitu dalam posisi sudah memahami, sudah mengerti tentang bagaimana kita itu menggunakan filter otomatis atau filter alami kita untuk memilih seseorang. Nah, taruhlah sudah begitu. Saya mau cerita lagi. Ketika saya sudah berubah cara pikirnya, sudah berubah persepsinya, maka berubah pula cara kesukaan saya. Saya sudah putusin pacar saya, by the way, teman-teman sudah tahu itu. Lalu kemudian saya dalam tanda kutip menjomblo 4 tahun untuk apa? Mengkaji Islam. Dan di titik itu benar-benar cewek menjadi
bahasan terakhir di dalam kehidupan kita. Kenapa? Saya sudah kasih tahu kemarin kan ya, karena seluruh trigger-triggernya sudah dihilangkan, seluruh pemicu-pemicunya sudah dihilangkan. Bayangin, dulu di IPB, di kalangan pengemban dakwah, di IPB itu sampai kejadian begini. Saya itu kan dulunya kan masih senang nonton TV ya. Ya maklum lah, namanya juga ya sampai sekarang juga masih senang gitu kan. Saya kan senang nonton TV dan waktu itu ya, tolong jangan dibully ya. Waktu itu saya senang nonton Meteor Garden gitu kan ya. Ya namanya juga anak muda. Semester 1, semester 2 masih nonton Meteor Garden. Coba antum bayangin. Semester 3 saya masuk Islam. Itu Meteor Garden semester 3 berarti. Oke, semester 3. Semester 3 saya masuk Islam, masih nonton Meteor Garden ceritanya. Nah, waktu itu nonton Meteor Garden aja dibully. Bisa dibayangin ya, denger lagu-lagu cinta aja langsung dicie-cie, sudah mau kawin nih ya. Jadi pokoknya kita tuh tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan trigger-trigger kayak gitu. Dan ketika ikhwan-ikhwan tuh pada ngumpul, laki-laki tuh pada ngumpul, itu pembicaraan cewek tuh menjadi tabu. Jadi kalau ada orang yang bilang cewek, langsung diingetin sama yang lain. Kalau kamu mau bilang cewek, kamu sudah siap nikah atau belum? Kalau kamu sudah siap nikah, datangin bapaknya. Jangan ngomongin aja, karena nggak ada gunanya kita ngomongin di sini. Ini memang terkesannya sangat-sangat strict, tapi ini penting banget. Makanya saya bilang, kenapa Anda harus nge-share video-video kayak gini? Anda harus nge-share kebaikan, karena baik itu nggak bisa sendiri. Kalau Anda sudah komitmen dengan gambaran pernikahan yang baik yang sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin, tapi teman-teman Anda semuanya ngomongin tentang cewek, semuanya ngomongin tentang kemudian kenikmatan pacaran, Anda akan sangat sulit sekali. Kecuali kalau Anda memang benar-benar firm bisa mempengaruhi mereka. Tapi ini penting, mencari jamaah yang baik, mencari kemudian kelompok yang satu visi, yang nggak ngomongin cewek dan segala macam. Dan itu yang saya alami. Maka 4 tahun yang saya alami itu, saya bukannya nggak punya rasa suka kepada cewek. Saya ketika ngelihat cewek, misalnya saya kemudian menilai mereka, wah ini cewek ini cantik secara fisik, oh cewek ini kayaknya cocok untuk dijadikan istri dan segala macamnya. Tapi saya nggak pernah ngomongin itu di depan publik. Oleh karena itu, ini menurunkan potensi untuk menjadi dalam tanda kutip terbuai-buai asmara, gitu ya. Artinya adalah kalau seandainya waktu itu yang terjadi, maka sangat sedikit sekali godaan-godaan selama 4 tahun itu tentang wanita. Yang ada adalah kita terus berdakwah, kita terus meningkatkan ilmu, kita terus mencari kemudian tentang sakofah Islam. Ini pentingnya menjadi jomblo. Maka saya bilang kemarin, menjadi jomblo itu bukan sebuah kutukan, bukan sebuah laknat dari Allah, bukan, gitu kan ya. Cuman menjadi jomblo itu adalah kesempatan, fase yang diberikan oleh Allah untuk Anda bersiap-siap. Karena saya secara pribadi sangat merasa ketika saya belum nikah dengan saya sudah nikah, ini kemampuan saya untuk mencari ilmu itu lebih banyak ketika belum nikah. Makanya ulama-ulama itu salah satu pertimbangan mereka nggak mau nikah adalah karena mereka mau mencari ilmu. Gitu loh, salah satu pertimbangan mereka, walaupun sunnah Rasul adalah menikah, dan insya Allah Allah kasih ilmu dengan cara yang lain. Cuma saya mau ngasih tahu aja, waktu jomblo itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mencari ilmu karena Anda tidak punya kewajiban yang lain. Oke, setelah kemudian 4 tahun saya kemudian tidak berhubungan dengan perempuan manapun, baru saya nikah. Di tengah-tengah itulah ketika saya sudah berubah pemahaman dan segala macamnya, rasa cinta saya, rasa sayang saya juga berubah. Rasa pengen saya dengan seorang wanita, kriteria yang kemudian saya terapkan juga menjadi berubah. Bagaimana ceritanya? Karena saya sudah mengkaji Islam, pemikiran saya sudah berubah. Semua langkah-langkah yang sudah lalu, yang sudah saya sampaikan, sudah saya terapkan waktu itu. Maka yang terjadi adalah suatu waktu. Jadi pada suatu hari, dimulai ceritanya selalu pada suatu hari. Pada suatu hari, saya mendapati ketika lagi praktikum. Jadi praktikum saya, karena saya adalah hortikultur. Hortikultur itu salah satu pelajarannya adalah nanam kacang hijau. Nah, pada saat nanam kacang hijau, teman-teman tahu itu harus kemudian benar-benar dicangkul, dan benar-benar karena di Bogor itu sangat lembab dan sangat becek. Bayangin ketika saya melakukan praktikum itu, ada seorang perempuan, kerudungnya waktu itu kerudungnya panjang, lalu kemudian jilbabnya panjang. Dia masuk ke sawah dalam keadaan seperti itu, pakai kaos kaki. Bayangin, pakai kaos kaki, sepatunya dilepas, pakai kaos kaki, masuk ke dalam sawah yang becek, pakai jilbab, pakai kerudung. Dalam hati saya, Masya Allah, ini istiqomah banget perempuan ini. Kenapa? Sampai aurat kakinya aja dia nggak mau buka. Berarti ketaatan dia pada Allah luar biasa. Dalam hati saya, kalau taat sama Allah luar biasa kayak gitu, berarti apapun perintah Allah, termasuk memuliakan suami, ini orang pasti bisa. Maka ini orang cocok jadi ibu daripada anak-anak saya. Ketertarikannya cuma sederhana, gara-gara kaos kaki. Gara-gara kemudian kaos kaki masuk ke dalam sawah becek, kita jadi tertarik. Kadang-kadang sederhana banget. Saya nggak lihat fisiknya, saya nggak lihat kemudian badannya, saya nggak lihat kemudian wajahnya. Yang saya lihat adalah bagaimana ketaatan dia kepada Allah, itu yang kemudian menjerat saya.
Itu yang kemudian menjadikan saya suka sama dia. Nah, suka boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah apa yang Anda lakukan ketika sudah suka. Ketika saya sudah suka sama dia, maka proses pemilihan itu terjadi. Kayaknya ini orang cocok untuk menjadi istri saya. Maka kemudian saya mulai cari berita tentang dia. Ini boleh-boleh saja. Mulai melihat. Karena suatu waktu ada seorang sahabat yang datang pada Rasulullah. Lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen menikah dengan seseorang ini. Rasul katakan, kamu sudah pernah ngelihat dia? Dalam arti mengamati dia sehingga kamu yakin bahwa dia itu cocok untuk kamu. Atau kamu menjadi cenderung ketika melihat wajahnya. Kamu sudah ngelihat dia sehingga kamu menjadi cenderung pada dia. Para sahabat ini bilang, belum ya Rasulullah. Rasul katakan, lihat dulu. Karena syarat pertama itu adalah nyes secara pandangan. Secara pandangan dia tuh menenangkan kamu. Secara pandangan kamu demen sama dia. Dan itulah namanya selera itu beda-beda. Dan selera nggak bisa dipaksa. Seseorang yang menurut kamu cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Seseorang yang menurut kamu manis belum tentu yang menurut yang lain manis. Tapi Ustadz, ada satu peribahasa Ustadz. Apa peribahasanya? Cantik itu memang relatif, tapi jelek itu mutlak. Saya setuju. Oh enggak, maksudnya gini, maksudnya adalah orang tuh punya selera beda-beda. Dan saya sudah jelasin tadi bagi teman-teman akhwat, kalau Anda hanya mengandalkan fisik saja, Anda akan merasa, Anda akan menyesal. Kenapa? Karena fisik tuh nggak akan ada habisnya. Maka berhentilah melihat iklan-iklan pelangsing. Maka berhentilah melihat iklan-iklan pemutih. Maka berhentilah melihat iklan-iklan peninggi dan segala macamnya. Kalau Anda mau cari seseorang sesuai dengan gambaran yang sudah kita jelaskan, maka Anda perlu lebih daripada fisik. Saya nggak bilang bahwa fisik nggak penting. Saya nggak bilang bahwa orang itu memiliki fisik yang prima, raga yang prima, itu nggak boleh. Saya nggak bilang bahwa merawat wajah itu nggak boleh. Boleh, bahkan harus kalau sudah punya suami. Gitu kan ya. Tapi teman-teman sekalian, ada quality yang lain yang Anda harus siapkan supaya yang nanti tertarik pada Anda adalah orang-orang yang sudah kita maksud. Gitu kan ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Setelah kemudian saya tertarik, saya mengamati dia, saya melihat, oh ternyata dia orang Jawa. Oh ternyata dia keluarganya begini. Oh ternyata dia anak tunggal. Dapat dari mana? Saya, ya namanya laki-laki, kalau dia sudah pengen dia pasti dapat. Dengan cara satu atau dengan cara yang lain. Ngobrol sama temennya yang kebetulan satu daerah. Istri saya dari Pati, maka saya ajak ngobrol dengan orang-orang dari Pati. Ya, ini modus laki-laki kan banyak. Dan cobalah digunakan untuk kebaikan, jangan untuk keburukan gitu kan ya. Modusnya itu loh. Saya tanya tentang keluarga dia seperti apa sama teman-temannya. Saya tanya dia seperti apa. Dan istri saya ini benar-benar aneh. Jadi Ummu Alila itu dulu ya, itu sangat-sangat asosial banget. Lah kenapa asosial? Bayangin, saya tuh masuk Islam, itu satu kelas menyelamati saya. Selamat ya Felix, semoga istiqomah ya Felix. Selamat ya Felix. Kakak-kakak kelas aja sampai kemudian menyelamati saya, ngasih saya hadiah. Yang satu-satunya nggak nyelamatin saya di kelas itu cuma Ummu Alila itu. Nah itu membuat saya semakin penasaran gitu kan ya. Kenapa dia nggak nyelamatin saya? Ternyata saya tahu juga ketika itu dia sudah mengkaji Islam. Dia ikut ke dalam kemudian organisasi-organisasi yang mendakwakan Islam. Saya jadi tahu kualitas dia seperti apa. Oh ternyata dia aktifnya seperti ini, aktifnya seperti apa kemudian kajian Islamnya dan segala macamnya. Nah sampai pada satu titik itulah ketika saya sudah mengetahui semuanya, maka saya kemudian meminta petunjuk pada Allah. Orang bilang istikharah, tapi istikharah itu teman-teman sekalian tidak perlu sebenarnya kalau seandainya teman-teman sudah dalam posisi sudah milih yang benar. Contoh, kata Rasul kan kalau kita memilih seseorang, itu kan karena 4 hal. Selain daripada filter otomatis yang sudah ada dalam kepala kita tadi ya. 4 hal. 1, Anda lihat dia, Anda demen. Karena fisik dia menarik Anda. Yang kedua, dia berasal daripada keluarga yang baik-baik, nasabnya baik, keluarganya baik. Yang ketiga, dia pintar mengelola harta. Jadi bukan cewek kaya, bukan. Tapi dia pintar mengelola harta. Harta itu di tangan dia bisa dicukup-cukupin. Dia pintar untuk mengelola harta. Yang keempat, karena agamanya. Dan kata Rasulullah, nikahilah karena agamanya. Ada 4 kualitas. Tapi yang membuat anda keputusannya itu tergantung pada yang mana? Tergantung pada agamanya. Jadi pertama adalah wajahnya, lalu kemudian nasabnya, lalu kemudian keluarganya. Wajah itu fisik ya. Lalu kemudian karena agamanya. Dan pilihlah karena agamanya. Karena seseorang yang beragama itu jauh lebih baik daripada segala-galanya. Karena Allah akan menurunkan sakinah yang membuat kita senantiasa kesengsem sama istri kita. Kalau kita milih karena agamanya. Gitu ya. Nah, maka saya lihat dia. Oh, nasabnya orang baik-baik insya Allah. Anak petani, orang baik. Dia juga pintar untuk mengelola uang. Dia kemudian, dia selama di Bogor, dia mendapatkan beasiswa. Dia bukan orang yang berada. Tapi insya Allah dia adalah orang-orang yang berakhlak mulia insya Allah. Maka kemudian ketika saya sudah lihat semuanya, saya kemudian tadi ya, kalau Anda sudah yakin semuanya sudah benar, Anda sebenarnya tidak perlu istikharah. Karena istikharah itu adalah pilihan di antara dua, yang dua-duanya sama-sama kualitasnya, lalu kita mau milih. Tapi kalau misalnya cuma satu, yang terus mau milih apa?
Tapi mau istikharah boleh nggak? Boleh. Untuk apa? Untuk mengatakan pada Allah, ya Allah tolong, kalau ini pilihan saya benar, maka kuatkan saya. Kalau pilihan saya ini kemudian tidak benar, maka jadikan sebagai pilihan yang benar dengan izinmu ya Allah, karena saya sudah memilih orang ini berdasarkan agamamu ya Allah. Maka kemudian setelah kemudian minta izin sama Allah, berdoa, meminta ketegasan atau kemudian keyakinan hati, maka kemudian berlangsunglah proses khitbah yang nanti akan kita lanjutkan pada kuliah berikutnya. Karena ini sudah mau habis. Tapi teman-teman sekalian sudah jelas ya. Memilih itu berdasarkan apa? Pilihan otomatis atau filter otomatis yang ada di dalam kepala kita, yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah dari kajian-kajian atau perspektif-perspektif atau daripada nilai-nilai yang sudah berubah pada diri kita. Itu akan membuat pilihan kita berubah secara sendirinya. Berikutnya, pilihan daripada apa yang sudah dikasih oleh Rasulullah berupa filter 4 yang tadi. Pertama adalah kadar fisiknya, kesehatannya bisa jadi, lalu kemudian bodinya boleh, nggak ada masalah, wajahnya boleh, bisa jadi, dan itu kan tergantung selera, sudah saya bilang. Lalu kemudian apa lagi? Lalu kemudian nasabnya, keluarganya, apakah keluarga baik-baik gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu kemampuannya untuk mengelola uang. Jadi bukan berarti hartanya ya. Jadi Ustadz, saya tuh cita-cita saya adalah Ustadz mencari seorang anak tunggal Ustadz, keluarganya kaya Ustaz, dan bapaknya sudah mau mati jantungan Ustaz. Supaya kenapa? Nanti wasiatnya untuk saya, nanti warisannya untuk saya. Enggak gitu maksudnya, tapi kemampuan dia untuk mengelola harta. Setelah itu baru apa? Setelah itu baru agamanya. Dan pilihlah karena agamanya. Karena kalau seandainya dia punya kadar kecantikan atau fisik atau body dan segala macam, dan dia punya nasab, lalu kemudian keluarganya baik, lalu kemudian dia juga punya kemampuan mengelola harta, tapi dia nggak punya agama, Anda bakal jadi pembantu rumah tangga, wahai laki-laki sekalian. Sama seperti seorang perempuan yang milih seorang laki-laki. Dia nasabnya bagus, anak bangsawan taruhlah, anak priayi taruhlah. Lalu kemudian dia pintar mengelola uang taruhlah. Lalu kemudian dia good looking, handsome gitu misalnya. Tapi dia nggak punya agama. Siap-siap Anda bakal jadi orang yang paling sial di dunia rasanya. Lah kenapa? Karena dia tidak punya agama. Kenapa? Pemulihan perempuan oleh seorang laki-laki itu karena agamanya, dan pemuliaan seorang laki-laki oleh seorang perempuan itu juga karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, dan filternya sebenarnya sudah otomatis ada di dalam kita, tinggal kita mau milih atau tidak berdasarkan agama yang sudah Allah turunkan. Next, insya Allah tentang bagaimana kita memilih orang itu, lalu proses-prosesnya kayak apa sehingga kita bisa masuk dalam khitbah dan ta'aruf. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Stay tune teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa sharing ke yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Siapa tahu yang yang Allah janjikan sebagai jodoh Anda itu sama-sama nonton ini sekarang. Siapa tahu. Karena sudah saya bilang, semakin banyak kemudian jamaah-jamaah kebaikan, maka semakin mudah kita menerapkan kebaikan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Insya Allah setelah ini, kalau misalnya ada waktu, kita bisa tanya jawab, dan kita bisa untuk mengorek lebih dalam lagi, melihat lebih dalam lagi, menganalisa lebih jauh lagi seperti apa yang kita sudah bahas sekarang. Tetap di sini teman sekalian, saya mau matiin dulu karena ini sudah waktunya, karena saya ngerekam di sini. Maka ada yang bertanya, kenapa saya melihat ke sini? Karena ini adalah live. Ini teman-teman live. Kenapa di situ ada kamera? Karena nanti kamera itu yang nanti akan dikasih ke YouTube untuk nanti kita upload. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan. Sebentar, tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke teman-teman sekalian, sekarang jam berapa nih? Hampir jam 12 ya. Sebentar ya, saya mau cari dulu. Dan kita coba ngajak salah satu murid kita untuk ikut ke dalam dalam kajian kita. Nah, ini dia murid ini, insyaallah. Assalamualaikum, how are you? Waalaikumsalam, tunggu ini kita butuh tatakan. Ini adalah teman-teman sekalian, salah satu yang menyimak dan salah satu yang sudah praktikum ya, Masya Allah. Jadi bukan lagi dalam teori, tapi sudah praktikum dia. Nah, jadi khusus yang sekarang memang kita akan bahas tentang yang sudah praktikum. Anda sudah dengerin dari awal belum? Tentang ngaji jomblo ini, bro? Dengerin dong. Nah, terus
Sebelumnya saya mau nanya dulu, puasa nggak hari ini antum? Puasa. Oh, katanya Alhamdulillah. antum sakit. Masa iya nggak puasa, dosa lah, wajib. Nggak, katanya antum sakit. Iya, tapi bisa puasa. Ini radang Oh, Ustaz, bisa. sini, sini, bibir, lidah, aduh. Makanya antum Kita kenapa sakitnya bengkak-bengkak mulu? nggak tahu nih, lagi diuji supaya berpikir dulu sebelum berbicara. Gitu. Masya Allah. Ya, baik, teman-teman sekalian, doain Hawaryun. Dia lagi sakit, apa namanya, dia kondisi kondisi live ini dalam kondisi yang apa namanya, agak kurang fit gitu kan ya. Apa bedanya kurang fit sama nggak sehat, Ustaz? Sama aja ya, nggak usah dipermasalahkan. Jadi, nah, doain mudah-mudahan Hawaryun dan istrinya senantiasa sehat dalam Ramadan. Oke, antum masih bisa ngobrol, masih bisa ngobrol. Masih bisa ngobrol, Ustaz. Oke, masih bisa ngobrol ya. Oke, tadi kita Kemarin sulit banget, tapi apa? sekarang alhamdulillah. Oke, Iya, baik. kemarin nggak bisa, sekarang alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang kita mau nanya sama praktikum yang sudah praktik nih. Kan dulu kan ingat nggak ketika antum datang ke saya sekitar 2 tahun yang lalu kemudian antum bilang, Ustadz saya pengen nikah. Waktu itu saya Iya. bilang, antum belum siap. Antum belum siap. Kenapa? Karena saya lihat ini kualitasnya bukan kualitas orang yang bisa nikah. Kenapa? Karena ya nanti kita akan bahas lah tentang materi-materi besok. Nah, kita fast forward ketika sudah setahun, 2 tahun kemudian antum bareng saya, lalu antum senantiasa nanya ke saya kan ya. Seperti apa sih kemudian yang kita harus jadikan sebagai istri? Kan gitu kan ya? Dan sebagai Mm-mm. informasi teman-teman sekalian, Hawaryun ini dari kecil sudah baik. Jadi dia nggak seperti saya yang dulunya bejat gitu kan ya. Lalu kemudian benar-benar merasa ketika sudah hijrah, saya punya perubahan dalam bidang filter-filter tadi, filter otomatis yang dari persepsi tadi. Nah, sekarang saya mau nanya sama antum, antum kan dari dulu baik, berarti dari dulu filter persepsi itu harusnya sudah ada pada antum. Nah, sedikit saja, gimana sih ketika antum ngelihat ketika antum mau milih seorang perempuan, dari sisi mana yang membuat antum tertarik dengan perempuan tadi? Oke, jadi yang pertama, kalau perempuan yang aku lihat ya itu keibuan, harus keibuan. Kalau Asik. nggak keibuan, misalnya dia apa pakaiannya kayak cowok, terus kemana-mana nenteng rokok, itu kayaknya ngeri banget. Kayaknya nggak pantas dia untuk jadi seorang istri gitu. Karena Oke. bagaimanapun juga, ketika kita punya istri tuh, kita kan pasti salah satu tujuan nikah kan pengen punya anak ya. Masa Ya, iya cewek yang kayak gini yang bakal didik anak-anak gua, gila, kayaknya nggak mungkin deh. ya. Nanti pada gini, Jadi yang pertama ketika keibuan. kalau yang kayak gitu terus didik anak antum, terus antum pas pulang, terus dia bilang, lu bapak gue ya? Gitu. Jadi kira-kira. Ya, jadi gini, saya perlu disclaimer dulu sebelumnya teman-teman sekalian, yang kita bahas ini kan tentang idealitas. Mm-mm. Bukan berarti kita menganggap rendah orang cewek yang rokok, tidak. Semua perempuan, semua manusia itu adalah target dakwah kita, termasuk mereka yang Mm-mm. belum tahu tentang yang mana yang ideal. Tapi yang kita bahas adalah tentang ideal. Maka kalau tentang ideal ya, kalau saya nggak akan memilih perempuan yang merokok atau yang minum minuman Mm-mm. keras menjadi ibu daripada anak-anak saya. Kira-kira gitu. Terus apa lagi bro? Kira-kira Iya. yang membuat antum tertarik itu kayak apa? Pertama keibuan, yang kedua tentunya dia ini nih, dia tuh udah sedikit banyak mau belajar tentang Islam gitu, udah rutin ikut kajian, kemudian apa sih, support ustadz, pokoknya ya orang yang support Islam lah. Kalau itu tandanya kan satu frekuensi kan, Ustaz ya. Masa iya apa aku yang suka kajian terus kemudian istriku suka main ke klub gitu, clubbing gitu. Atau enggak dia apa main di konser-konser, ya kayak gitulah. Itu kan tandanya nggak sefrekuensi, Sat. Ya aku Iya. pengen cari yang sefrekuensi. Jadi kalau aku ngomong dalil, ya dia tunduk gitu. Tunduk bukan karena dia tunduk sama aku, tapi dia taat karena mau taat sama Allah gitu. Oke, Jadi saya taat tahu sama Anda pengen suaminya ngomong bukan apa tadi. Saya tahu iya. Anda pengen ngomong apa tadi. Anda mau bilang kan, ya pokoknya kayak Dena lah Ustadz, gitu kan pasti kan. Ya kurang lebih lah, Sat. Ya, baik. Jadi maksud saya ini tadi, itulah namanya filter otomatis ya. Jadi yang ada di dalam kepala Hawaryun dari awal ketika dia sudah mengkaji Islam, dia mulai menghafalkan Al-Quran, itu mulai tuh apa terinternalisasi tuh. Ibarat kalau lagi masak tuh meresep. Jadi Al-Quran yang dibaca Hawaryun tuh ngeresep ke dalam dia. Maka ketika Allah kemudian mengatakan bahwa perempuan yang baik itu kayak gini loh, yang kayak ini loh, kayak apa namanya?
salah seorang perempuan yang diutus oleh seorang bapaknya untuk menuju pada Nabi Musa yang ya kalau bisa kita lihat namanya taruhlah Sofuro misalnya. Yang datang pada Nabi Musa tamshi ala stihya. Dia berjalan dengan malu-malu gitu kan ya. Jadi Malu-malu. malu-maluin gitu kan ya. Jadi nggak seperti yang mereka, ya Allah cakep banget ya Allah cakep banget ya Allah nggak kayak gitu kan gitu kan ya. Iya, 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 betul, betul. Yang biasa, yang ketika ngelihat cowok, Hmm. walaupun dia lihat cowok tuh senang, dia ngelihat cowok tuh dalam hati ya soleh banget ya, tapi dalam hati aja, tapi jangan malu-maluin ketika ditampakkan di luar gitu kan ya. Maksudnya gitu. Hmm. Nah contoh lagi, apa lagi? Ketika Allah sampaikan bahwa perempuan yang keren itu, perempuan yang bagus itu kayak Maryam misalnya, yang ketika dia didatangi oleh seorang perempuan, dia kemudian, oleh seorang laki-laki yang itu adalah seorang malaikat, lalu dia bilang jangan dekat-dekat saya, kamu bukan mahram saya adalah cewek baik-baik, kamu jangan dekat-dekat saya. Itu salah satu contohnya. Itu adalah filter yang bersifat otomatis. Jadi kalau saya minta sama Hawariun, ketika Hawariun nanya sama saya, Ustadz, kira-kira perempuan apa yang cocok untuk saya bilang, kamu nikah aja sama itu loh, yang sering ke klub itu loh, yang apa namanya, lalu yang sering maki-maki orang itu loh, yang mulutnya nggak bisa dijaga itu loh, yang ngomong keluarnya ya segala macam binatang, lalu kemudian alat-alat segala macam lah ya, pokoknya itulah. Kira-kira antum antum mau nggak kira-kira? Enggak lah. Enggak. Kenapa enggak? Iya, nggak sesuai dengan referensi aku, persepsi Nah, aku. betul, tidak sesuai dengan filternya. Dan ini adalah sedikit bocoran. Besok nanti saya akan bahas tentang peran guru di dalam pemilihan tadi. Tadi kan kita sudah bahas ada filter otomatis, ada juga filter yang bersifat yang Rasul sampaikan tentang nasabnya, keluarganya, lalu kemudian kecantikannya atau fisiknya, tapi pilihlah karena agamanya. Nah, jadi itu yang menjadi filter orang untuk mencari seseorang. Nah, sekarang saya mau nanya sama antum. Ketika antum sekarang sudah nikah nih, kan antum sudah praktikum nih, dan lalu antum kan kemarin sudah ngelihat Dena ini kan dari segi 4 tadi, dan juga filter Hmm. otomatis antum. Nah, sekarang tolong sampaikan pada netizen dan netijah ini kira-kira bagaimana perasaan antum setelah antum menikah lalu kemudian mendapatkan itu semua. Mendapatkan Dena. Yang sebelumnya jelas antum belum tahu kan, karena antum kan nggak pernah pacaran kan sama Hmm. Dena kan ya. Hmm. Oke, taarufnya berapa lama kemarin? Taruhnya dari bulan Desember satu bulan setengahan. 1 bulan setengah. Nah, itu artinya netizen ini nggak kebayang. Emang bisa ya kayak gitu ya? Nah, sekarang coba sampein dengan filter yang antum miliki, filter otomatis dari Al-Quran, dari ngaji Islam, dari mengkaji Islam komprehensif gitu kan ya. Lalu kemudian dengan filter-filter yang sudah diterapkan Rasulullah itu, bagaimana rasanya ketika punya Dena? Wes, Dedek kena sih Dedek. Waduh, ada ya ternyata ya. Ada nih Sat. Oh, Dengerin Sat ketawa-tawa Sat ya Sat. oh gitu ya. Ini tujuannya supaya netizen tuh menjadi yakin, karena kan praktek itu kan menjadikan orang yakin. Ya, Iya, silakan. iya, iya. Oke. Oke. Sini dulu. Sini enggak? Antum nih ngomong terpaksa karena diancam sama istri atau apa nih? Enggak. Iya, jadi teman-teman yang aku rasain itu gimana ya? Setiap hari itu ada sesuatu yang baru. Setiap hari itu ada surprise. Asik. Surprise gitu. Bener. Iya nggak? Awalnya aku nggak ngerti itu sesuatu yang indah gitu, tapi setelah dijalanin, oh ternyata itu sesuatu yang indah gitu. Gimana contohnya deh ya? Ya, itu Pokoknya bisa dicontohkan. gitu ya. Oke, saya tahu maksud Uh, jadi teman-teman nggak akan ngerti apa artinya sakinah sebelum ngerasain nikah deh. Jadi Iya. aku paham, oh ternyata sakinah tuh seperti ini gitu. Dan emang benar, kalau kita nikah karena Allah tuh kita beberapa kali ada sering apa adu Cek. pendapat ya. Mungkin Mm-mm. karena ya cek ya pastilah karena kan ini yang teman-teman harus tahu bahwa nikah tuh bukan ending dari kebahagiaan. Justru nikah itu adalah awal dari ujian itu. Oke. Dan kalau Jadi Anda sudah dan kalau mengakui di kalau dia awalnya itu ujian ya? ujian dan rahmat Ustaz. Oh, insya Dan Allah. kalau kita awalnya iya kalau di awalnya kita tuh apa sih salah jalan muternya bakal sulit. Kalau kita misalnya naik apa kita masuk tol nih, kita pengen ke Surabaya tapi kita masuknya tol Merak. Itu kan muternya jauh banget tuh. Makanya jangan sampai salah di awal gitu teman-teman. Kita tuh dalam melangkah memilih atau enggak melakukan sesuatu itu harus pakai ilmu dan penting banget untuk ikut-ikut kajian-kajian kayak gini gitu. Supaya teman-teman nanti pada saat memilih pasangan nggak salah.
kan banyak tuh ada yang pengen berubah, tapi kondisinya udah sangat-sangat nggak memungkinkan bagi dia untuk berubah, sulit banget gitu. Kecuali harus divorce sama pasangannya karena pasangannya nggak mau berubah, sedangkan istrinya doang yang mau berubah. Pokoknya sulit banget, makanya hati-hati banget teman-teman dalam memilih dalam apa? Ya dalam memilih usaha, biasakan memilih itu pakai ilmu gitu, jangan asal milih. Ya. Dan salah Iya satu gitu. daripada Hawarin yang sudah jadi apa, Sakinah. Sakinah itu kan sudah saya jelasin sebelumnya, tenang, santai, stabil. Dia itu dulu kalau ada apa-apa segera langsung WhatsApp saya. Ustadz ini gimana Ustadz ini? Sekarang nggak pernah WhatsApp lagi. Nah kenapa? Karena sudah stabil di sana, itu kan nggak bergerak dia di sana. Nggak, itu guyonan saja. Jadi teman-teman sekalian, di sini sudah bisa kita lihat ya bahwa ada sebuah filter otomatis yang itu penting banget. Yang itu menghindarkan kita dari banyak permasalahan. Yang seperti saya bilang itu, ada orang nanya saya, Ustadz gimana kalau saya nikah dengan orang yang bukan Muslim? Ustadz gimana kalau saya naksir sama orang yang dia nggak sholat? Ustadz gimana kalau saya naksir sama orang yang dia benci dengan Islam dan segala macam? Itu harusnya tidak terjadi kalau filternya sudah benar. Dari mana filter itu? Mengkaji Islam gitu maksudnya. Nah, selain itu ada filter-filter yang lain yang kemudian membuat kita memilih seseorang karena kadar kualitasnya di dalam nasabnya, di dalam kemudian kemampuannya mengelola uang atau mengelola harta, lalu kemudian dalam kemampuannya untuk misalnya apalagi tadi uang, harta, nasab sama agama yang jelas. Kenapa? Karena nikah itu adalah ibadah. Itu adalah yang awal-awal kita sudah bahas tentang persepsi pernikahan. Nah, sekarang karena ini adalah sesinya praktikum bagi teman-teman yang ngaji jomblo, saya pengen minta sedikit daripada tanggapan antum ketika di dalam pernikahan itu, sakinah yang antum rasakan sekarang itu kira-kira membuat antum lebih produktif atau membuat antum lebih tidak produktif? Waduh. Oke, kalau dalam hal ibadah ya, kalau dalam hal ibadah produktif banget. Cuman kalau untuk dalam hal kontribusi buat umat, aku ngerasain 2 bulan ini banyak yang tersedat-sedat gitu. Soalnya si Dena maunya begini, aku maunya begini, terus ada ya kayak gitu deh. Tapi emang harusnya ketika kan kita diniatin dari awal ketika kita pernikahan, kamu mau nggak bantuin aku dalam dakwah? Dan Dena bilang iya gitu. Harusnya semakin lama kita menikah itu harusnya semakin banyak produktif gitu, kontribusi kita buat umat, tapi pelan-pelan gitu. Masih apa ya, menyatukan chemistry dan frekuensi kayaknya saat ini. Oke, baik. Dan ini ada peran yang penting banget. Sorry ya kalau ada Dena yang dengar ya. Saya mau ngasih tahu gini. Terus terang ketika antum nikah itu banyak orang kaget. Kaget pertama karena antum nikah. Yang kedua kagetnya adalah kenapa antum milih Dena. Nah, kenapa mereka kaget? Karena dalam tanda kutip, Hawarin itu kan ketika saya datang kemana-mana tuh selalu ada orang pengen jodohin anaknya sama Hawarin atau apalah gitu lah kira-kira ya. Artinya banyak yang mau, taruhlah begitu kan ya. Nah, sekarang saya mau nanya sama antum, kualitas apa yang memutuskan antum untuk memilih Dena? So, ini pelajarannya gini, sebelum antum jawab. Pelajarannya bagi teman-teman yang ada di luar sana adalah antum harus tahu bahwa kualitas yang namanya kualitas inner itu melebihi segala-galanya. Jawab, monggo, silahkan. Oke. Kenapa aku milih Dena, teman-teman? Cie, ketawa-tawa. Ini berada dalam tekanan nanti. Dalam tekanan nanti. Bohong. Iya. Ini sebenarnya udah dijelasin sama Ustadz Felix di awal-awal videonya tentang sang pencari kayu. Ya kan? Oke, kalau orang nggak punya, jadi ini, kalau orang tuh harus tahu apa yang dia butuhin. Kalau dia butuhnya misalnya orang yang jagain rumah aja gitu misalnya, dan mendidik anak aja, ya nggak usah cari orang yang bisa yang bisa apa sih, influencer. Nggak usah nyari seorang influencer, tapi carilah anak pesantren gitu kan. Nanti ya dia akan melakukan seperti apa yang kita harapkan gitu. Sedangkan harapan aku adalah aku menjadi seorang istri yang dia tuh paham dunia luar gitu. Sedangkan aku kan tipe orangnya kan bukan orang yang paham dunia luar ya, aku orang pesantren gitu. Sedangkan Dena nih kan dia orang yang dari kecil sampai dia lulus ya kan di mana, sastra Inggris ya, sastra Inggris juga itu kan sekuler banget gitu. Dan dia orang yang religi gitu. Dan teman-temannya banyak banget yang sekuler.
Bukunya satu tuh filsafat itu, ya Allah, aku nggak ngerti banget Sat. Dan apa ya, aku milih Dena karena Dena tuh bisa menutupi kekurangan aku di bagian itu. Aku butuh memahami dunia dan seperti apa sih caranya aku tuh bisa mendakwahin orang-orang yang nggak aku kenal gitu. Maksudnya lingkungannya yang nggak aku paham. Dan Dena paham tentang itu. Jadi kalau teman-teman pengen nikah, jangan lihat kemauan teman-teman, tapi tujuan teman-teman apa, dan teman-teman butuh perempuan yang kayak gimana untuk bisa sampai ke tujuan teman-teman. Jadi gitu, ya kan? Ya nggak Zat? Kalau belum paham teman-teman silakan cek video Ustadz yang tentang penebang kayu di episode pertama. Oke, ya, baik. Apa judulnya Zat? Mencari kayu di tengah hutan. Ya, mencari kayu di tengah hutan. Oke, jadi teman-teman sekalian, kuncinya adalah bagaimana menemukan seseorang yang diperlukan untuk dakwah. Itu level berikutnya. Bukan hanya yang kita perlukan, tapi yang dakwah perlukan. Itu penting banget. Dan bagi Hawariun itu adalah Dena, ceritanya asik. Selamat ya Dena dan Hawariun. Jadi artinya sampai di sini, sampai di sini itu menjelaskan kenapa antum harus diskusi, harus kemudian dalam tanda kutip silang pendapat ketika membicarakan tentang dakwah. Kenapa? Karena Dena membawa cara pandang yang berbeda yang antum nggak punya. Itu yang saya harapkan. Nah kalau misalnya seorang perempuan yang bilang, contoh, Dek ini kira-kira gimana? Ya sebagusnya Mas aja kan Mas lebih tahu. Nah ini Dek gimana? Ya sebagusnya Mas aja kan Mas lebih tahu. Terus kapan antum nambahnya gitu loh maksudnya. Nah itu dalam urusan Hawariun. Beda lagi dengan saya, beda lagi dengan yang lain, karena semua orang itu beda-beda. Karena ini adalah hari Jumat dan kita memberikan kesempatan bagi yang mau sholat Jumat. Nah tadi ada yang banyak yang nanya, kita nggak sholat Jumat? Enggak. Kenapa? Kan kita sudah sampaikan. Karena di dalam waktu yang sekarang, sholat Jumat menjadi justru sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa? Karena kita sudah banyak bahas. Silakan klik beberapa bahasan-bahasan kita tentang masalah sholat ketika masa pandemi COVID ini. Kalau seandainya teman-teman yang masih bisa sholat Jumat, ya berarti mungkin pemerintah di sana mengatakan itu belum masuk daerah merah. Tapi kalau sudah daerah merah, stop berkerumun, stop kemudian berjamaah, stop kemudian sholat Jumat. Bukan sholat Jumatnya, bukan kemudian sholat jamaahnya, tapi kerumunannya itu kita hilangkan untuk apa? Supaya menghindarkan doror pada manusia. Itu tentang masalah sholat Jumat sedikit saja. Nah itu benar, semua orang beda-beda, itu Ustadz Husain, nah itu benar. Oke, ada kata-kata yang pengen disampaikan supaya teman-teman ini apa namanya ya menyemangatilah teman-teman yang masih jomblo baik yang laki-laki maupun perempuan, bahwa kalau kita benar-benar mendedikasikan hidup kita untuk Allah, mudah-mudahan Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita. Silakan Hawari. Oke teman-teman, Allah bilang ke kita kan ya, enggak jadi gini, sewaktu orang kafir waktu itu ngolok-ngolok Rasulullah, waqala alladzina kafaru law anzalna law nuzzila hadzal Qur'an jumlatan wahidan. Kenapa Al-Qur'an tuh nggak diturunin secara sekaligus? Tapi Allah bilang wa kadzalika linutsabbita fuadak. Itu untuk kami turunkan beransur-ansur tuh untuk supaya hati kamu tuh kuat. Jadi supaya kita tuh istiqomah, supaya kita tuh semangat terus gitu. Ya kita tuh harus nyicil belajar tentang Islam. Dan gimana caranya? Aktifin notifikasi para ustadz. Ada Ustadz Umar Mita. Aku setiap subuh ada sesi namanya pagi bagi. Nah itu ditungguin tuh. Kan kita kan nggak subuh di masjid nih. Nah itu bisa ganti tuh siaran Ustadz Umar Mita. Terus aktifin notifikasi juga Ustadz Felix Yao. Karena jangan sampai ketinggalan, seriusan. Kita tuh nggak bisa memahami sesuatu secara sekaligus teman-teman. Kita nggak bisa expert dalam sesuatu tuh secara sekaligus. Kalau kita pengen belajar Pitagoras, otomatis kita harus belajar tambah, bagi, kurang, kali dulu kan. Kalau langsung kasih itu ya otomatis kita nggak bakal ngerti. Itulah kebanyakan orang yang gimana ya, yang ya banyak yang nggak ngerti ketika ngedengar kajian, karena dia langsung ngedengerin kajian yang expert gitu, yang sebenarnya dia nggak mungkin paham sebelum memahami materi-materi sebelumnya. Dan Ustadz Malik tuh dulu pernah punya ada di YouTube punya materi namanya BILT. Di situ ngebahas tentang the way of life, life is choice, habit. Itu adalah rangkaian ceramah yang menurut aku sistematis banget buat menyusun pemikiran. Jadi teman-teman harus coba ditonton gitu. Ya, kalau sekarangnya adalah FAS ya, yang nanti ada di Yuk Ngaji di Ustadz Wima. Itu sekarangnya.
Ya, itu aja. Ada lagi Oke, yang lain? itu aja teman-teman. Oke, baik. Udah, Kalau saya- intinya terus update diri kita, diri kita dengan ilmu, dengan cara dengerin ustadz-ustadz. Oke, barakallah. Baik, makasih banget. Salam buat keluarga, buat bapak ibu yang satu lagi. Jadi ada 4 bapak ibu. Lalu kemudian salam buat keluarga Dena. Lalu kemudian mudah-mudahan puasa kali ini memberikan kebaikan. Puasa pertama Cici, gitu kan ya, Amin. dengan istri. Cie. Ada yang masakin Cing, gitu kan. Iya. Sebelumnya pakai rice cooker gitu kan ya. Enggak. Oke, selamat berpuasa dan selamat Ramadan dengan berkah. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Semoga cepat sembuh. Syafakallahu syifaan ajilan, syifaan la Amin. yughadiru saqaman buat antum dan juga buat Dena. Semoga semuanya sehat semua. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.